Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semua tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap sehat dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Bilangan 11, ayatnya yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Puji Tuhan. Saudara, sepenggal ayat ini adalah perkataan Allah sendiri kepada Musa ketika waktu itu Musa sementara dalam kondisi dalam tanda kutip terhimpit karena menghadapi tuntutan dari bangsa Israel. Bangsa Israel menuntut kepada Musa untuk mereka harus makan daging. Mereka bosan dengan manah yang Tuhan berikan kepada mereka setiap hari. Dan hal itu membuat mereka harus menggerutu, membuat mereka harus mengeluh, bahkan menangis. Mereka mempertanyakan, siapakah yang bisa memberikan kepada kami daging untuk kami makan? Bahkan dicatat dalam firman Tuhan, mereka bahkan mengingat ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Dikatakan mereka ingat kepada apa yang mereka makan waktu di tanah Mesir. Dan sungguh saudara, hal itu membuat murka Tuhan bangkit terhadap bangsa ini. Dan Musa waktu itu sebagai penengah di antara Allah dengan bangsa Israel ini, Musa sendiri kewalahan menghadapi situasi ini, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena bangsa Israel dengan semua tuntutan mereka, sedangkan Allah sudah ada pada keadaan yang murka terhadap mereka. Sampai-sampai Musa harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau harus menanggungkan tanggung jawab yang sebesar ini kepada aku? Akukah yang mengandung dan melahirkan mereka sehingga aku yang harus memangku mereka bagikan seorang pak pengasuh? Kemudian Musa bahkan berkata kepada Tuhan, lebih baik kau bunuh saja aku Tuhan, kata Musa, sebab aku tak mampu untuk menanggung semua tanggung jawab yang sebesar ini, supaya aku tak harus melihat celakaku, kata Musa. Kemudian singkat cerita Tuhan menjawab Musa. Tuhan katakan kepada Musa, oke Musa, kalau begitu sekarang kau pergi kepada bangsa itu dan katakan kepada mereka bahwa besok mereka harus menguduskan diri sebab mereka akan makan daging yang mereka minta itu. Bahkan bukan cuma 1 hari mereka akan makan, bukan juga cuma 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan hanya 20 hari, tapi genap 1 bulan penuh mereka akan makan daging sampai mereka muak dan muntah sampai keluar dari hidung, dicatat di firman Tuhan. Sampai daging itu akan keluar dari hidung mereka, sampai mereka muak benar-benar. Mereka akan makan itu karena mereka sudah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka dengan cara mereka mempertanyakan kekuasaannya. Saudara, mendengar jawaban Tuhan itu, Musa sendiri menjadi ciut. Kenapa? Karena dia berpikir dengan logikanya. Dia berpikir, bagaimana mungkin Tuhan? Bangsa yang bersama dengan aku ini jumlahnya ada 600.000 orang yang berjalan kaki. Nah, bagaimana mungkin 600.000 orang ini akan makan daging selama 1 bulan penuh? Apakah akan mungkin hal itu terjadi? Dari mana saya bisa mengambil daging untuk memberi bangsa ini makan selama 1 bulan penuh? Bahkan semua kambing domba, lembu sapi yang mereka miliki, pikirnya Musa, kalaupun semuanya disembeli, apakah itu akan cukup untuk 600.000 orang makan selama 1 bulan penuh? Atau bahkan ikan di laut, kalaupun ditangkap semuanya, apakah masih akan tetap cukup untuk dimakan oleh bangsa Israel yang berjumlah 600.000 orang ini? Musa berpikir, Tuhan, rasanya itu tidak cukup, rasanya itu tidak mungkin. Saya membayangkan saudara, kalau mungkin Musa ini seorang Malang atau orang Jawa, mungkin dia akan berkata kepada Tuhan, singgena loh Tuhan, ora cukup iki. Enggak mungkin Tuhan, itu tidak akan pernah cukup dengan semua pasokan makanan yang mereka miliki. Bagaimana mungkin selama 1 bulan bangsa ini bisa makan sampai kenyang? 600.000 orang bisa dipuaskan dengan daging. Dari mana semuanya itu akan terjadi? Dan disitulah Tuhan dengan sangat sederhana namun tegas dan powerful sekali, Tuhan menegaskan kepada Musa. Tuhan berkata bahwa masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang Musa, engkau akan melihat apakah firmanku akan terjadi atau tidak. Kalau saya melihat dan membandingkan dari Alkitab terjemahan FIYH, di situ dicatat bahwa Tuhan berfirman kepada Musa,
kapankah aku menjadi lemah dan kuasaku berkurang? Pertanyaan juga untuk saya dan saudara hari ini. Kapankah Tuhan itu kuasanya menjadi lemah dan berkurang? Tidak pernah. Sekarang kata firman Tuhan, engkau akan melihat apakah perkataanku ini sungguh-sungguh terbukti terjadi atau tidak. Haleluya, puji Tuhan saudara. Jadi kepastiannya bagi saya dan saudara hari ini adalah bahwa Tuhan kita tidak pernah menjadi lemah dan tidak pernah berkurang kuasanya. Apa situasi yang kita hadapi hari-hari ini? Terlalu besar dan terlalu sulitkah menurut pandangan logika kita? Saudara, jangan kecilkan kuasa Tuhan. Tidak pernah terlalu sulit dan sukar bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya menolong saya dan menolong saudara. Jangankan untuk perkara kasih makan bangsa Israel selama 1 bulan penuh. Selama 40 tahun pun Tuhan sanggup melakukan untuk mereka. Bahkan ketika mereka menghadapi jalan buntu, tidak ada jalan, Tuhan sanggup bikin laut berahu jadi jalan untuk mereka lalui di tengah-tengahnya. Ketika mereka tidak punya air untuk diminum, Tuhan sanggup adakan bagi mereka. Bahkan waktu ada air tapi rasanya pahit, Tuhan pun sanggup ubahkan itu jadi manis sehingga bangsa itu tidak kehausan, mereka bisa minum. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, apalagi yang kurang sebenarnya? Pembuktian apalagi yang diperlukan? Saudara, sesungguhnya semua yang Tuhan nyatakan dan Tuhan lakukan rasanya itu lebih dari cukup untuk saya dan saudara mempercayai kehebatan kuasanya. Dan hari ini saya mau berkata kepada saudara sekalian, hal yang sama masih terjadi dan masih berlaku sampai hari ini. Tidak berkurang sedikit pun kuasanya. Sedikit pun tidak pernah menjadi lemah kekuasaan Tuhan. Tidak mengecil, apalagi menjadi lemah, kata firman Tuhan tadi. Dia yang membelah laut, Dia yang meneduhkan badai, Dia sang pembuat mujizat itu masih sama sampai hari ini. Hari ini perkara apa yang membuat saudara dan saya mungkin kita mempertanyakan, meragukan kuasa Tuhan? Saudara, apakah kita seperti bangsa Israel? Persoalan sandang, pangan, papan? Atau persoalan apa yang kita hadapi hari-hari ini? Persoalan sakit penyakit kah? Atau persoalan dalam rumah tangga? Persoalan dalam usaha pekerjaan? Atau pergumulan kita untuk soal jodoh, soal pasangan hidup? Atau soal keturunan? Atau apapun yang kita gumuli yang mungkin tidak saya ketahui. Hari ini saudara, saya mau berkata kepada kita, pertanyaan sekaligus jawabannya masih tetap sama. Dicatat dalam Bilangan pasal 11 ayat yang ke-23 ini dikatakan bahwa masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Apakah Tuhan pernah menjadi lemah dan berkurang kuasanya untuk menolong saya dan saudara? Buktikanlah dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai saya dan saudara sepanjang hari ini. Mari percaya kepada Tuhan dan alamilah kehebatan kuasanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang ajaib, hebat, dan luar biasa. Tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah, dan tidak pernah kehabisan kuasa Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami memilih untuk percaya kepada Tuhan, sampai kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib Engkau nyatakan dalam hidup kami. Teguhkanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami hari ini Tuhan, menjadi kekuatan dan kepastian bahwa Tuhan kami tidak berubah dan kuasanya sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini khususnya masih akan tetap sanggup untuk menolong kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.